Maludin Simbolon, seorang kolonel infanteri kelahiran 13 September 1916 di Piaraja, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Kolonel Maludin Simbolon merupakan putra kedua dari 10 bersaudara dari pasangan Julius Simbolon dan Nursiah Lumbantobing. Ayahnya adalah seorang mandor di perkebunan di Piaraja, Tarutung, Tapanuli Utara. Maludin Simbolon memulai pendidikannya di sebuah sekolah jending yang didirikan oleh para misionaris di Simanindo. Selang 2 tahun, ia kemudian pindah ke Narmonda untuk masuk sekolah HIS yang mana sekolah bergengsi kala itu. Maludin Simbolon menyelesaikan pendidikannya di sekolah ini pada tahun 1932. Untuk melanjutkan pendidikannya, Maludin Simbolon merantau ke Probolinggo dan melanjutkan pendidikannya di sekolah guru CHR HIS sebelum diintegrasikan ke HIS Solo. Kolonel Maludin Simbolon lulus pada tahun 1938 dengan predikat terbaik. Maludin Simbolon memulai karirnya menjadi seorang guru di sekolah HIS di Kartasura, Solo. Hanya sampai setahun di sana, Kolonel Simbolon melanjutkan karirnya menjadi seorang guru di sekolah swasta di Curup, Bengkulu pada tahun 1940. Disinilah Maludin Simbolon mulai mengenal dunia politik. Di Curup, tempat Maludin Simbolon mengajar, terdapat sebuah sekolah dasar taman siswa. Sehingga dalam beberapa waktu sering berjumpa dan berdiskusi dengan para guru dari taman siswa tersebut. Disinilah wawasannya bertambah, memahami politik, dan mempunyai perasaan nasionalisme. Maludin Simbolon berhenti menjadi guru pada tahun 1943 karena ikut dalam sekolah perwira Giyugun yang diadakan di lereng Gunung Dempo, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masa pendudukan Jepang, Maludin Simbolon mendaftarkan diri untuk ikut pusat pelatihan dan pendidikan militer Giyugun di Sumatera Selatan yang bertempat di Pagar Alam tahun 1943. Giyugun adalah sekolah pelatihan perwira, bagian dari upaya Jepang untuk membentuk tentara sukarela untuk membantu pertahanan wilayah di masa pendudukan Jepang yang dibentuk di Sumatera pada tahun 1943. Maludin Simbolon berhasil lulus pendidikan pelatihan militer Giyugun serta meraih pangkat Gyushoi atau Letnan II. Seusai Simbolon ditempatkan di markas Batalion Giyugun Sumatera Selatan membantu perwira staf operasi pembekalan logistik. Setelah berakhirnya pemerintahan Jepang, ditandainya dengan pembacaan proklamasi dibentuklah susunan angkatan bersenjata, yaitu BKR Sumatera Selatan atau Badan Penjaga Keamanan Rakyat pada 13 September 1945. Dan Maludin Simbolon diangkat menjadi Kepala BKPR untuk wilayah Lahat. Setelah dibentuknya Subkomandemen Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan konferensi Komandemen Sumatera di Bukit Tinggi pada tanggal 17 Mei 1946 yang menetapkan komando militer untuk daerah subprovinsi Sumatera Selatan yang meliputi Palembang, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Kolonel Maludin Simbolon diangkat menjadi Panglima Subkos yang ketiga sehubungan dengan pengangkatan Maijen Gani oleh Presiden Soekarno menjadi Menteri Kemakmuran dalam Kabinet Syahrir III. Sebagai Panglima Subkos, Kolonel Maludin Simbolon memiliki peran besar dalam perlawanan agresi militer Belanda. Menjelang peristiwa agresi militer Belanda II, Panglima Subteritorium Sumatera Selatan atau Subkos, yaitu Kolonel Maludin Simbolon pada tanggal 25 Agustus 1948 mengeluarkan satu kebijakan yakni Belayed Operation Commandant Subteritorium Sumatera Selatan untuk selanjutnya menjadi pegangan dan pedoman bagi seluruh tentara nasional Indonesia di dalam subteritorium Sumatera Selatan. Pada tahun 1950, ia diangkat menjadi Panglima Komando Teritorial 1 Bukit Barisan yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Aceh, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Timur. Pemberontakan Kolonel Maludin Simbolon berawal dari rasa kecewanya terhadap ketidakadilan pembangunan yang mencolok, terutama terkait dengan ketimpangan ekonomi dan sosial antara wilayah Jawa dan luar Jawa.
Pembangunan lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi yang berpusat di Jawa tanpa memperhatikan pemerataan dan keadilan sosial, menyebabkan kesenjangan yang semakin besar. Kolonel Maludin Simbolon membentuk Dewan Gajah di Medan pada tanggal 22 Desember 1956. Melalui Dewan Gajah, Simbolon menyatakan melepaskan diri dari pemerintahan pusat. Ia juga menyatakan bahwa wilayah teritorialnya berada dalam keadaan darurat perang, walaupun tetap menyatakan setia pada Dewi Tunggal Soekarno-Hatta. Karena pergolakan itu, Presiden Soekarno mengumumkan pencopotan Maludin Simbolon dari posisinya dan menunjuk wakilnya Letkol Jamin Ginting untuk mengamankan situasi. Kolonel Maludin Simbolon kemudian bergabung dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Setelah keterlibatannya dalam gerakan PRRI yang diproklamasikan pada tahun 1958, Kolonel Maludin Simbolon berusaha memperkuat basis dukungannya di wilayah Sumatera Utara. Namun gerakan ini segera mendapat respon keras dari pemerintah pusat. Pasukan TNI yang dipimpin oleh Letkol Jamin Ginting bergerak cepat dan strategis. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menguasai posisi-posisi penting di kota Medan. Untuk memperkuat posisi mereka, pemerintah pusat di Jakarta mengirimkan pasukan payung atau pasukan terjun payung yang diterjunkan langsung di Medan guna mendukung operasi militer tersebut. Melihat kekuatan lawan yang terus membesar, pasukan yang setia pada Kolonel Simbolon mulai mundur ke utara Medan dan kemudian bergerak ke Balige di wilayah Tapanuli Tengah. Di sana mereka melanjutkan perlawanan secara gerilya. Maludin Simbolon kemudian menjalani koordinasi dengan kekuatan PRRI lainnya yang berada di bawah pimpinan Letkol Ahmad Hussein di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pemerintah pusat pun tak tinggal diam, serangan skala penuh dilancarkan. Pasukan payung kembali diterjunkan di kota-kota penting lain seperti Palembang dan Padang, dan dibantu dengan pendaratan pasukan dari laut. Langkah ini bertujuan untuk sepenuhnya merebut dan menguasai pusat-pusat perlawanan PRRI di Sumatera. Akhir dari perlawanan Kolonel Simbolon datang pada tanggal 27 Juni 1961, ketika ia secara resmi menyerahkan diri bersama staf dan pasukannya dari Divisi Pusuk Buhit kepada Panglima Kodam II saat itu, Letkol Abdul Manaf Lubis. Penyerahan ini menandai berakhirnya perjuangan bersenjata Maludin Simbolon dan pengakuan atas kekuasaan pemerintah pusat. Kolonel Maludin Simbolon hanya salah satu di antara pemimpin daerah Sumatera yang merasa tidak puas terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat pada akhir tahun 1950-an. 3 dewan yang muncul dalam pemberontakan PPRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia adalah Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, dan Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Pemberontakan Kolonel Maludin Simbolon adalah bagian dari mosaik konflik internal Indonesia di masa awal kemerdekaan. Meski kini sejarah mencatatnya sebagai pemberontak, perjuangan dan langkah-langkah yang diambilnya banyak dipengaruhi oleh kondisi politik dan kekecewaan terhadap sentralisasi kekuasaan di Jakarta. Kisahnya adalah cermin dari kompleksitas perjuangan pasca kemerdekaan Indonesia antara idealisme daerah, dinamika politik nasional, dan kekuatan militer.